Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Terlebih khususnya pada malam hari ini kembali kita duduk bersama di dalam majelis rutinitas mingguan kita, dikenal dengan majelis pecinta Islam. Duduk di dalam masjid yang kita cintai. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini pastinya juga tidak akan pernah lepasnya kita sudah niat sama-sama di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita semua tahu bahwasanya orang yang ketika duduk di dalam masjid dan dia niat i'tikaf mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis yang ketika mereka masuk ke dalam masjid dan kemudian niat i'tikaf, Allah berikan pahala sebagaimana seseorang yang memerdekakan budak daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini seakan-akan orang menganggap kecil hanya sebagai duduk di dalam masjid dan dia tidak mau niat i'tikaf di dalam masjid. Ini sesuatu yang kecil tetapi yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita. Dan juga kembali juga kita ucapkan selalu salawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kembali kita membaca satu hadis. Sebagaimana di dalam rutinitas majlis kita ini membaca setiap pertemuan satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tepatnya malam hari ini memasuki di hadis yang keempat di dalam susunan hadis yang disusun oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kitab Nurul Iman, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala athqalus salah 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nasi thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzima min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriq alaihim buyutahum bin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini haditsun sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dibawakan oleh salah satu sahabat Nabi yang mulia yang tidak asing di telinga kita. Beliau adalah Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhrin. Dalam riwayat nama beliau adalah Abdullah, dan juga dikenal atau Abu Hir, atau disebut juga oleh sahabat-sahabatnya adalah Abu Hurairah. Disebutkan di dalam haditsun sahih, Rasulullah mengatakan athqalus shalah 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya sama salat fajr, yaitu salat subuh. Ini Rasulullah yang ngomong, Rasulullah yang berbicara. Dua salat yang berat bagi orang munafik. Salat yang disebut daripada salatul isya ketika orang yang saat itu
saat sedang kelelahan setelah dia melakukan suatu aktivitas di siang hari dan sore harinya. Dan ditambah hari atau sholat subuh, sholat yang lebih melelahkan setelah dia asyik sedang tidurnya, kemudian harus bangun di waktu subuh tersebut. Ini sholat yang berat bagi orang munafik yang ngomong Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak orang yang ketika masuk sholat isya, kemudian dia menunda-nunda, dia asyik depan TV-nya, dia asyik nontonnya sampai ketiduran. Dan sudah tidur, kebablasan, bangunnya pun siang. Sampai kadang bangun jam 7. Sholat dia. Bukan sholat subuh. Sholat duha pakai kunut. Ya. Sholat subuhnya jam 8. Itu namanya sholat duha pakai kunut. Ada beda? Mana tunjuk tangan? Ya. Jadi maka disebutkan bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya sama sholat subuh. Jadi kita bisa nyingok dewe, kita ni sholat isya ni berat nian, ya dah. Berat. Ataupun sholat subuhnya juga berat, artinya masih ada tanda daripada kemunafikan di dalam dirinya kita. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tahu daripada keutamaan, kemuliaan daripada dua solat tersebut, la atauhuma walau habwa, kalian akan mendatangi dua solat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Habwa itu berjalan dengan dua lutut dan dua tangan. Kalau bahasa Palembangnya apa itu? Nah, ngerangkak. Walaupun anda sakit, walaupun anda susah, idakati alasan, tetap lakukan sholat isya sama sholat subuh tepat dengan waktunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, kemuliaan daripada dua sholat ini lebih mulia daripada sholat yang lain. Bukan sholat yang lain tidak mulia. Sholat yang lain luar biasa hebatnya, tetapi yang lebih dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk lebih semangat lagi melakukan dua solat yang diharuskan untuk lebih semangat dan cinta, yaitu solat isya dengan solat subuh. Kemudian kembali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau menyatakan walaqad ra'ai tuna wa ma yatakhallaf anha illa rajulun ma'lumun an-nifaq. Disebutkan bahwasanya sungguh telah kami melihat seseorang daripada orang laki-laki yang sudah nyata kemunafikannya, mereka yang meninggalkan atau sengaja menterlambatkan daripada dua solat tersebut, solat isya sama solat subuh. Rasulullah SAW kembali beliau menegaskan di dalam suatu hadis ini, sungguh aku sangat memerintahkan untuk menjalankan daripada solat tersebut, dan aku perintahkan seseorang untuk menjalankan atau mengimami daripada solat itu ketika beliau sedang berhalangan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ketika ingin melakukan dua solat tersebut berupaya ingin menjadi imam, kemudian beliau tidak mampu. Kemudian ketika beliau menyatakan kepada pembantunya untuk mempersiapkan wadah atau menyiapkan air untuk beliau berwudu, setelah beliau berwudu, beliau berdiri ingin melakukan ibadah atau menjadi imam di masjid beliau, kemudian beliau pingsan. Sampai 3 kali, disebutkan dalam hadis sampai 3 kali. Kemudian beliau perintahkan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Beliau perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, melakukan solat tersebut. Jadi di dalam ini maka ulama mengatakan lebih bagus dan lebih indahnya lagi, lakukanlah dua solat ini yaitu berjamaah, dan lakukanlah dua solat ini berjamaahnya di masjid. Salat isya sama salat subuh. Kalau mungkin kita berjamaah di masjid, salat zuhur tidak sulit, mudah. Salat asar juga mudah. Salat maghrib sudah lumrah. Salat isya
Yo kadang ada yang solat, kadang nunggu isyak lamunian balik belah. Asyik dia di rumah sibuk dengan nonton TV-nya, sinetronnya. Dia lupa untuk solat isyak berjamaah di masjid. Solat subuhnya terdengar suara adzan, hayya as-salatu khairu minan naum, an-naum khairu minas shalah. Dia balik. Solat lebih baik daripada tidur, tidak, tidur lebih lemah daripada solat. Jadi maka dari itu disebutkan kita, apalagi kalau rumah kita dekat dengan masjid, dia dah. Nak ngomong apa? Matilah kendak. Aku cinta dengan masjid. Aku nak solat di dalam masjid. Jadi kita ini diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih daripada yang lain melakukan suatu amal dan lebih daripada amal orang lain. Ini suatu kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak daripada suatu tempat orang yang menuju ke masjid jauh. Ternyata Allah berikan kesempatan untuk kita dekat rumah kita dengan masjid. Ini adalah salat dalam masjid. La ilaha illallah. Jadi perlu kita pertanyakan. Jadi maka dari itu disebutkan di dalam fiqhul hadis ini, ulama mengatakan bahwasanya salat daripada salat yang paling mulia adalah salat isya dan salat subuh. Dan yang terlebih bagusnya lagi, lakukanlah solat tersebut berjamaah dan di dalam masjid. Bahkan disebutkan di dalam masjid pun, kalau memang ada dua masjid, dari dua masjid tersebut orangnya lebih banyak, maka itu yang lebih Anda kejar. Ada dua masjid, masjid A sama masjid B. Masjid A ini tidak perlu banyak uangnya, masjid B banyak uangnya, datang ke masjid B. Walaupun masjid itu lebih jauh. La ilaha, karena apa? Lebih banyak hitungannya. Jadi solat berjamaah ini kita tahu, fadilahnya luar biasa. Solat berjamaah ulama menyatakan adalah fardu kifayah. Ya, solat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Maka dianjurkan kalau misal ada suatu kampung dakati yang solat berjamaah di kampung tersebut, maka sekampung-kampung itu berdosa. La ilaha illallah. Maka dari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjamaah itu lebih bagus dan lebih mulia daripada solat sendirian. Dilanjutkan di dalam hadis Rasulullah memberikan suatu penegasan bagi mereka yang dengan sengaja, ini orang-orang munafik sebutkan, yang dengan sengaja mentakhirkan solat subuhnya, meninggalkan atau mentakhirkan solat isyaknya, maka Nabi mempertegas, memerintahkan bareng-bareng kepada dengan para sahabat-sahabatnya untuk membawa kayu bakar, perintahkan untuk membakar rumah mereka. Ya Allah, ini tegas dari Nabi, hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, tapi ulama mengatakan di dalam memberikan suatu hukum di sini, hukum untuk membakar rumah bagi mereka orang munafik yang meninggalkan salat, ini dinasakhkan. Karena tidak ada lagi hukum untuk permasalahan hukum dengan hukum penghancuran harta, tetapi diganti dengan hukuman ketika orang yang meninggalkan salat, baik orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, orang yang meninggalkan solat karena dia malas, atau orang yang meninggalkan solat, bahkan hukumnya bisa menjadi murtad yang meninggalkan solat dan menyatakan solat itu hukumnya tidak wajib. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu makna yang dalam, bahwasanya kalau mereka yang meninggalkan dengan sengaja solat isya dan solat subuh, terdapat di dalam hatinya ada kemunafikan. Munafik ini kita tahu zahirnya Islam, tapi di dalam hatinya, di dalam batinnya adalah kafir. Dan maka dari itu kita sebagai umat dari umat Nabi Muhammad SAW, kalau kepengen terlihat daripada muslim ini bersatu, muslim ini kompak, tidak ada lain, ayo lakukanlah dua solat ini, lakukan dengan berjamaah di dalam masjid, di tempat rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadis dari satu hadis yang singkat ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan semangat untuk menjalankan salat subuh berjamaah dan juga salat isya berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.